warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat selalu di rumah kalian masing-masing. Perkenalkan anak-anak, nama Bapak adalah Didi Setio Utomo, biasa dipanggil Pak Didi. Pak Didi adalah mahasiswa PPL dari Universitas Negeri Semarang atau UNES. Anak-anakku kelas 3, di beberapa pertemuan berikutnya Pak Didi akan mengajar kalian, atau istilahnya Pak Didi membantu guru kelas kalian, yaitu Ibu Novi. Anak-anakku, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang materi hari ini, Pak Didi persilakan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar tema 3 tentang benda di sekitarku. Subtema 3 tentang perubahan wujud benda pada pembelajaran 4. Nah, mari kita simak video ini. Selamat belajar. Halo anak-anak kelas 3, silahkan persiapkan diri kalian untuk menyimak video ini. Mari kita pelajari materi pada kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda. Perhatikan gelas yang berisi air es, seperti gambar di samping. Nah, apa yang terjadi pada bagian luar gelas? Lalu, apa yang menyebabkan hal itu terjadi ya anak-anak? Nah, silahkan tulis pendapat kalian di buku catatan kalian. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ada dua contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula kering ya. Kemudian, beberapa saat sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Contoh peristiwa kedua, yaitu perhatikan ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah. Kaca jendela mobil bagian dalam kering ya. Ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca itu, maka telapak tangan menjadi basah. Bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi ya? Lalu, mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Nah, menjadi pertanyaan bukan? Nah, setelah ini ada penjelasannya. Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas, akan tetapi tetes-tetes air itu berasal dari uap air di sekitarnya anak-anak. Kamu telah membaca dan menyimak penjelasan sebelumnya. Adakah kata yang belum kamu pahami? Silahkan tulis 3 kata yang terdapat dalam penjelasan sebelumnya, lalu tulis artinya, seperti format yang sudah Pak Didi berikan, seperti di bawah ini. Kemudian, pilihlah satu kata saja
Kemudian buatlah kalimat dari kosakata tersebut. Kamu perlu mengetahui contoh lain tentang proses mengembun. Lakukanlah percobaan berikut ini. Alat dan bahan. Yang pertama, siapkan gelas berisi air panas atau hangat. Yang kedua, tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas. 3. Biarkan sampai 1 atau 2 menit. Yang keempat, bukalah tutup gelas tersebut. Perhatikan apa yang terjadi di permukaan tutup gelas itu. Nah, kamu telah mengamati hasilnya. Setelah kalian mengamati hasilnya, silakan tulis hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Kamu telah membaca dan melakukan percobaan. Lengkapilah bagan berikut ini. Nah, silahkan buat seperti ini ya anak-anak, dan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Siti dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Percobaan di kelas menggunakan es batu dan air. Ternyata lantai kelas menjadi basah. Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai kelas. Petugas menggunakan kain pel, dibantu Siti dan teman-temannya. Apakah di sekolahmu mempunyai petugas kebersihan? Apa saja tugas-tugasnya? Lakukanlah secara individu saja, karena saat ini pandemi. Lalu wawancarailah orang-orang yang mempunyai peran di sekolahmu. Tanyakanlah tugas dari masing-masing orang tersebut. Lalu tulis hasilnya di tempat yang telah disediakan, seperti format yang sudah Pak Dedi berikan di bawah ini. Lakukan tugas ini secara online. Kalian bisa meminta bantu Ibu Novi atau Pak Dedi, atau yang sudah mempunyai nomor-nomor atau kontak-kontak WA yang bisa dihubungi. Jika memang mengharuskan kalian untuk datang sekolah, silahkan datang, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Ayo mencoba. Bermain sepak bola harus dilaksanakan di lapangan berumput. Permainan sepak bola dimainkan oleh 11 orang. 1 orang pemain berperan sebagai penjaga gawang. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar teknik menendang bola. Sekarang praktikkanlah teknik tersebut. Kegiatan dimulai dengan melakukan permainan tembaklah aku. Berbarislah membentuk lingkaran. 2 orang siswa berada di tengah-tengah lingkaran. Siswa yang membentuk lingkaran berlari searah atau berlawanan dengan arah jarum jam. Lakukanlah sesuai perintah gurumu. Siswa yang berada di tengah berusaha menembak atau menendang bola. Tendangan bola itu diarahkan ke siswa yang berlari. Siswa yang terkena bola pada bagian lutut ke bawah dianggap kalah dan ganti berjaga di tengah lingkaran. Bola ditendang setelah mendengar bunyi peluit dari guru. Gunakanlah bola plastik untuk permainan ini. Nah, contoh permainannya bisa dilihat gambar yang sudah diberikan Pak Dedi di bawah ini. Nah, permainan ini tentu tidak bisa dilakukan di masa pandemi ini, tapi pada intinya kalian dapat melakukannya kegiatan ini di waktu lain atau saat pandemi ini sudah tidak ada lagi. Jadi hanya untuk sepengetahuan saja anak-anak,
Terima kasih sudah menyaksikan video dari Pak Dedi. Silahkan mengerjakan tugas-tugas yang ada atau yang sudah disampaikan Pak Dedi selama video pembelajaran tadi. Kemudian silahkan juga menghubungi Ibu Novi untuk penugasan-penugasan selanjutnya. Terima kasih Pak Dedi aturkan kepada anak-anakku kelas 3. Semoga kalian bisa menjalankan kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran lewat video pembelajaran ini, untuk menjalankan sikap syukur terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.